Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lutfi Mulyadi di pembahasan tentang atau diskusi tentang soal-soal fisika di tryout yang ada di Chinese Learning Camp secara online. Ya, sekarang kita mau diskusikan tentang listrik statis. Oke, nomor satu, ini ada sebuah bola konduktor dengan jari-jari R. Saya punya bola konduktor berjari-jari R, katakanlah begini. Ini bolanya. Nah, terus dia punya jari-jari R. Memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A. Nah, ada rongga. Rongganya juga berbentuk bola. Katakanlah begini. Karena ini rongganya ya. Juga bentuknya bola. Terus dikatakan bahwa si nilai dengan jari-jari A. Nah, kalau kita bagi dua, ini kan jari-jari R ini, katakanlah di sini. Ini kan R. Kalau R bagi dua kan katakanlah ini. Jari-jari R per 2. Itu. Ini R per 2. Nah, si nilai A ini, oke. Nah, A ini, itu katanya lebih besar dari R per 2. Ceritanya gitu. Jadi si A ini lebih besar dari R per 2. Lalu, apalagi yang diketahui bahwa di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan titik Q. Jadi di dalam konduktornya ini ada muatan, katakanlah muatan titik positif Q. Positif Q. Di dalam motor. Di pusatnya, di pusat bola di sini nih, katakanlah di pusat bola. Di pusat bola. Dan bola konduktor juga diberi muatan positif Q. Oke, kalau begitu diketahui konstanta adalah 1/4 V epsilon 0 dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam udara, maka besarnya kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak R per 2 dari pusat bola. Berarti R per 2 itu di mana? Di sini nih, R per 2. R per 2 itu berarti katakanlah ada di dalam mana, karena si A-nya ini tadi lebih besar daripada R per 2. Nah, berarti kalau berjarak R per 2, kira-kira medan listrik yang ditanyakan adalah medan listrik yang di mana, teman-teman? Kira-kira medan listrik yang R per 2 di sini nih. Di sini. Kalau di sini berarti yang dilingkupi adalah positif Q kan? Ya, R per 2. Berarti langsung aja kalau gitu kita masukin medan listriknya itu adalah K dikali Q gitu ya. Terus R dibagi R kuadrat. Nah, R-nya ini adalah berapa? Diketahui R per 2. Muatannya adalah muatan yang di dalamnya. Gitu, pada jarak R per 2. Karena kan di dalam pusatnya ini kita punya medan listrik Q. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi maksudnya si Q-nya ini karena yang ditanyakan adalah medan listrik yang berjarak pada R per 2, maka muatan yang dilingkupi oleh pada jarak R per 2. Muatan yang dilingkupi pada jarak R per 2
dibagi jaraknya juga R per 2 kuadrat. Nah, karena di pusat muatan dikatakan positif Q ini ada di pusatnya. Jadi pusat bolanya nih, katakanlah ini pusat. Nah, gitu. Kalau misalnya R per 2 di sini, terus Q-nya di sini, Q-nya kan hanya di pusat, otomatis muatannya adalah muatan positif Q aja. Gitu. Kecuali kalau misalnya si muatannya ini tersebar secara merata di katakanlah di R gitu. Secara merata. Maka nanti si muatan yang di R per 2 ini bisa jadi merupakan setengah dari Q totalnya gitu. Tapi kalau ini enggak, si muatannya itu ada di pusatnya, berarti muatannya enggak ada masalah. Ya, berarti langsung aja kita hitung jadi berapa? Sama dengan, buat sama dengan ke atas saja, K dikali Q dibagi R kuadratnya, dibagi terus dibagi 1/4 kan? 2 kuadrat kan 4, berarti 4. Ini jadi 4 kaki dibagi R kuadrat. Oke, kalau begitu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Ya, baik, itu nomor 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita lihat. Yuk. Ini tentang tabung dioda elektron yang keluar dari katoda dipercepat. Ini katakanlah katoda, sini anoda. Keluar dari katoda dipercepat. Ini ada elektron. Ini elektron gitu ya. Dipercepat oleh anoda. Jadi ketika di sini, nah ketika mau nyampe anoda, dia dipercepat. Si elektronnya dipercepat. Berada pada potensial, nah delta V atau potensial anoda dikurangi anoda katoda lah ya. Jadi katakanlah V anoda dikurangi V katodanya itu di soal dikatakan 300 volt. Nah, arus searah terhadap katoda. Ya, berapa kecepatan elektron sampai di anoda? Anggaplah bahwa elektron keluar dari anoda dengan kecepatan 0. Jadi mula-mula dari di sini kecepatan awalnya 0. Nah, maka di sini kecepatan di katoda. Katakanlah kecepatan di katoda. Nah, kecepatan di anodanya berapa? Maka kita bisa menggunakan prinsip energi mekanik di katoda. Energi mekanik di katoda itu sama aja dengan energi mekanik di anoda. Oke, energi mekanik di katoda itu adalah energi potensial katoda ditambah energi kinetik dari katoda. Nah, ini akan sama aja dengan energi potensial yang ada di anoda ditambah energi kinetik yang ada di anoda. Energi potensialnya apa? Ini adalah Q kali V katoda ditambah energi kinetik di katodanya adalah 0 karena dikatakan tadi ini ya. Kecepatan di katodanya 0 berarti energi kinetik di katodanya juga 0 karena energi kinetik itu setengah mv kuadrat sebanyak dengan kecepatan. Kalau gitu ini sama dengan energi potensial di anodanya adalah Q kali V di anoda sama ditambah energi kinetiknya di anoda setengah kali M kali V anoda kuadrat yang ditanyakan. Ya kan? Nah, kalau gitu apalagi sekarang udah ketemu deh. Nih, berarti kecepatan di anoda itu dari persamaan ini kita bisa dapat langsung aja berarti Q dikalikan V katoda dikurangi V anoda. Oke, 2Q kali delta V dibagi M. Nah, ini semuanya dalam akar pangkat 2. Oke.
Nah, berarti 2 kali Q-nya adalah min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali delta V-nya. V katoda dikurangi V anodanya berapa? V katoda dikurangi V anodanya itu adalah V katoda dikurangi V anodanya negatif ya. Di sini kan kalau V anoda dikurangi V katodanya 300, berarti ini jadi negatifnya negatif 300. Oke, dibagi masanya adalah massa elektron itu 10 pangkat min 30. Nah, terus ini dipangkatkan setengah, sorry, bukan dipangkatkan 2 ya. Artinya dibuat akar. Kalau gitu berapa nih? 2 kali 16 berapa? 16 kali 3, 48 kali 2, 96. 96 itu adalah berapa? 16 kali 6. 16 kali 6. Betul ya? 36 itu 16 kali 6. Berarti kira-kira nanti jawabannya itu akar dari 16 kali 6. 16 kali 6 itu berarti nanti akar 16-nya kan 4. 4 akar 6. Ada jawaban yang 4 akar 6 adalah yang A. Kali 10 pangkat. Nah, ini bisa kita cek aja. Ini kan 1,6. Berarti kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu berarti 10 pangkat min 20. 10 pangkat min 20. Terus ini 2. 10 pangkat min 18. Min 18. Min 18 ditambah 30 itu adalah 12. Akar pangkat 2 dari 10 pangkat 12 adalah 10 pangkat 6. Ya, jawabannya betul sekali ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebuah partikel bermuatan 1,5 nanocoulomb. N itu nano ya. Nano itu artinya 10 pangkat min 9. Bergerak dari titik A menuju titik B dalam medan listrik yang homogen. Jadi ada partikel bermuatan listrik dari A ke B. Misalnya dari A ke B. Partikel ini bermuatan berapa? 1,5 nanocoulomb. Dari titik A menuju titik B dalam medan listrik yang homogen. Telah lagi nih, medan listrik homogen. Energi kinetik di titik A adalah 50 mikrojoule. Energi kinetik di A ya. Ini adalah berapa? 50 mikrojoule. Nah, dan ketika berada di titik B, energi kinetik di B-nya itu berapa? Adalah 20 apa? 20 mikrojoule. Perbedaan potensial antara A dan B adalah berapa? Oke, pertanyaan perbedaan potensial itu bagaimana cara menghitungnya? Kita menggunakan konsep energi mekanik pada elektrostatik di A. Itu sama dengan energi mekanik dari partikel tersebut di B. Energi mekaniknya gimana? Energi mekanik itu kan energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Nah, itu akan sama aja dengan energi potensial yang ada di B ditambah energi kinetik yang ada di B. Energi potensial A, yang pertanyaannya apa tadi? Oh ya, pertanyaannya adalah beda potensial antara A dan B, berarti EPB. EPB dikurangi EPA. Ya. Ini akan sama aja dengan EKA dikurangi EKB. Begitu. Energi potensialnya adalah gini, Q dikali PB dikurangi VA. Nah, ini adalah beda potensial antara A dan B, artinya VB dikurangi VA. Ini akan sama aja dengan energi kinetik di A itu adalah setengah dikali. Oh, kita nggak perlu menghitung karena sudah diketahui ya. Energi kinetik di A-nya adalah 50
50 mikrojoule dikurangi berapa? 20 mikrojoule. Nah, pertanyaannya adalah ini VB dikurangi VA. Beda potensialnya adalah VB dikurangi VA. Kalau gitu, atau bisa kita katakan delta V aja, delta V AB atau VB dikurangi VA. Itu sama aja dengan berapa ini 50 dikurangi 20 itu adalah 30 dikali 10 pangkat min 6, terus dibagi apa Q-nya? Q-nya adalah berapa? Q-nya itu elektron. Elektron itu adalah 1,6. Ya. Oh, di sini partikelnya bukan elektron, ternyata 1,5 nanocoulomb, bukan elektron ya. Di sini Q-nya ini nih saya lupa. Nah, ini adalah Q. Tapi ini bukan elektron. Kalau elektron berapa massa elektron muatan elektron itu 1,6 negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Muatannya elektron. Gitu. Karena ini bukan elektron, jadi dia bilang di soalnya muatannya adalah 1,5 dikali 10 pangkat nanocoulomb itu adalah pangkat min 9, berarti min 6 dikurangi min 9, berarti positif 9, 9 kurang 6, 3. Berarti 30 bagi 15, 2. 30 bagi 1,5, maksud saya ini adalah jawabannya 30 bagi 1,5 itu 2 berapa? 30, 20 ya, 20 kali 10 pangkat 3, berarti 2 kali 10 pangkat 4 volt. Jadi jawabannya yang bravo. Oke, yang nomor 2 ini jawabannya B. Baiklah, segera kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Nomor 4 itu gimana? Kita lihat. Nah, ini dia soalnya. Partikel A dan B masing-masing bermuatan 8 coulomb dan 18 coulomb. Jika C terletak di antara partikel A dan partikel B, jadi nah saya punya tiga buah partikel. Yang pertama partikel A, terus ada partikel B, kemudian ada partikel C. Partikel C ini nggak dikatakan pas di tengah-tengah, cuman dikatakan di antara A dan B aja. Partikel A dan B masing-masing bermuatan 8 coulomb dan 18 coulomb. Ini jadi 8 coulomb, positif 8 coulomb. Kemudian partikel B-nya adalah positif 18 coulomb. Jika C yang terletak di antara A dan B memiliki medan listrik sama dengan 0, sedangkan jarak C dari partikel A itu adalah 2 cm. Ini 2 cm. Jarak AC-nya 2 cm. Katakanlah R dari C ke A. Nah, ini nggak diketahui, R dari C ke B nggak diketahui, malah ditanyakan ya. Nggak mesti tengah-tengah, nggak mesti tengah-tengah. Gitu. Tapi yang jelas medan listrik di sini EC akibat B itu sama dengan E yang dirasakan oleh C akibat A, karena dikatakan tadi medan listriknya resultannya maksudnya sama dengan 0. Gitu. Jadi resultan medan listrik di C sama dengan 0, artinya apa? Medan listrik di C akibat B itu sama aja dengan medan listrik di C akibat A. Gitu. Atau setelah dikurangi ini hasilnya sama dengan 0. Ini resultan gaya. Atau bisa dikatakan dalam bahasa lain ECB sama dengan EC di A. EC di B itu apa? K dikali Q, muatan ujinya muatan si A gitu, dikali muatan ujinya C dibagi, muatan ujinya B. Oh, sorry, ini kan ECB, maaf. Kalau ECB,
Nah, muatan uji di C itu tidak dihitung. Muatan uji di C tidak dihitung karena apa? Karena medan listrik itu kan gaya FCB dibagi Q apa? Muatan ujinya di C. Jadi nanti si muatan C-nya 0 gitu. Ini juga sama dengan FCA dibagi QC. Gitu ya. Sehingga kita buat persamaannya K QB QC dibagi RCB kuadrat dikalikan QC. Maka QC-nya jadi hilang di sini. Dengan cara yang sama gitu. Ini pun K QA QC dibagi apa? RCA RCA kuadrat QC. Nah, sehingga si QC-nya ini bisa kita coret. Ini yang di atas dicoret, yang bawah juga dicoret. Nah, kalau gitu ini K-nya juga dicoret, K-nya dicoret berarti QB dibagi RCB kuadrat sama dengan QA dibagi RCA kuadrat, atau bisa dalam bentuk lain kita nyatakan sebagai apa? QB dibagi QA ya. QB dibagi QA. QB dibagi QA sama dengan RCB apa? RCB. Iya. Atau QA dibagi QB deh. Biar mudah. Ya. QA dibagi QB. QA dibagi QB itu sama dengan RCA. Oke. Dibagi RCB. Nah, ini semuanya dikuadratkan sehingga nanti QA dibagi QB-nya ini, RCA dibagi RCB-nya ini kita bisa buat dalam bentuk akar dari QA dibagi QB-nya. Berarti RCA dibagi RCB sama dengan akar dari QA dibagi QB. QA dibagi QB-nya berapa? Berarti 8 dibagi 18. Angkat setengah gitu ya. Berapa nih? Ya. Oh, berarti 8, 18 ya. Dibagi berapa? Dibagi 4, dibagi 2, berarti 4 per 9. 4 per 9, akar dari 4 per 9 berapa? Yang atas dibagi 2, 4, yang bawah dibagi 2, 9. Akar 4 per 9 itu adalah 2 per 3. Oke, 2 per 3. Kalau gitu, nilai RCA-nya berapa? RCA. Nah, ini sama dengan 2 per 3 dikali RCB. RCB. Langsung berarti 2 per 3 dikali RCB-nya berapa? Oh, sorry, yang ditanyakan bukan RC, nah, tapi RCB. Kalau RCB berarti apa? Ini kan RCA. Tinggal dibalik aja, berarti RCB itu adalah 3 per 2. Ya, RCB itu sama dengan 3 per 2 dikali RCA. 3 per 2 sama dengan 3 per 2 dikali RCA-nya berapa? RCA-nya adalah 2. Kalau kita bisa kita coret nih. Coret berarti ini sama dengan apa? 3 cm. Jawabannya yang mana? Jarak dari C ke B. Jarak dari C ke B adalah 3 cm. Oke. Kalau pertanyaannya jarak dari A ke B, berarti tinggal dijumlahkan aja. Jarak RCA-nya 2, RCB-nya 3. Berarti dari C ke A tambah dari C ke B. Dari C 2, dari C ke A 2, dari C ke B 3. Berarti 2 tambah 3. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah secara pasti bisa kita hitung 5. Oke. Baiklah, itu dia soal tentang nomor 4. Kita lanjutkan sekarang. Nomor 5. Perhatikan
partikel A muatannya Ki A dan partikel B muatannya Ki B, keduanya diletakkan pada sumbu X dengan partikel A di X sama dengan A dan partikel B di X sama dengan minus 2A. Partikel C muatan Ki A yang diletakkan di X sama dengan tidak mengalami gaya listrik jika Ki B-nya berapa. Ini juga sama, mirip persis ya. Kita lihat partikel A muatannya Ki A dan partikel B muatannya Ki B, keduanya diletakkan pada sumbu X dengan partikel A di titik X sama dengan A. Katakanlah ini, saya punya nilai X, sumbu X. Ini 0, kemudian X sama dengan A. X sama dengan A itu di sini, dia bilang ini partikel A. Nah, ini adalah A. Kemudian partikel B di X sama dengan minus 2A. Minus A. Nah, ini minus A, lalu ini minus. Oke, jadi ini adalah minus 2A. Minus 2 ini partikel B. Oke. Partikel A ada di titik X sama dengan A, dan partikel B bilang aja ini sumbu Y gitu ya. Nah, partikel C atau muatan Ki C ya, yang diletakkan di X sama dengan 0 di sini, partikel C, ada partikel C di sini di titik X sama dengan 0, tidak mengalami gaya listrik jika Ki B-nya berapa. Ini sama pertanyaannya seperti tadi, cuma kalau tadi analisis, sekarang gaya listrik. Di C ini kita punya dua buah gaya, Ki C akibat A sama Ki C akibat B. FC maksudnya. Ini FCA, lalu ini FCB. Kalau tidak mengalami gaya listrik atau partikel C ini tidak mengalami gaya listrik atau resultan gayanya sama dengan 0. Bisa dibilang resultan gaya C sama dengan 0 jika bagaimana? Jika apa? FC akibat A sama dengan FC akibat B. Gitu. FC akibat A gimana? FC akibat A itu adalah apa? K dari Ki C dikali Ki A dibagi RCA kuadrat sama dengan, nah ini apa? K kali Ki C kali Ki B terus dibagi RCB kuadrat. K-nya coret, terus ini juga Ki C-nya bisa dicoret, Ki-nya C-nya bisa dicoret. Apa yang kita cari sekarang? Ki B. Kalau gitu langsung nih Ki B sama dengan ini, dari sini kita dari persamaan ini bisa kita tulis RCB dibagi RCA terus pangkat 2 dikalikan Ki A. RCB-nya berapa? RC dari jarak dari C ke B itu adalah berapa? 2A ya. 2A. Meskipun di sini ada di minus 2 karena kita mengambil jarak itu artinya nilai mutlaknya. Berarti RCA dari C ke A juga A. Terus kita kuadratin dikali Ki A. Dapat 2A dibagi A berapa? 2 kuadrat 4 kali Ki A. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Baiklah, kita lanjutkan sekarang ke soal berikutnya tentang listrik dinamis. Itu barusan kira-kira soal tentang listrik statik. Ya. Baiklah, tentang listrik dinamis kita buat mulai dari nomor 1. Tentang apa? Besar muatan pada kapasitor C1. Nah, kita lihat di sini bisa kita hitung dengan memperhatikan bahwa muatan yang pada Q1 itu adalah muatan total. Muatan yang melalui Q1 ini identik dengan arus yang keluar dari sini kan arusnya total, arus total gitu ya. Karena itot. Nah, yang melewati C1 juga sama. Arusnya adalah arus total. Karena dia arus total itu sama dengan Q total persatuan waktu arus itu kan. Berarti Q-nya adalah Q total. Nah, kalau gitu yang kita mesti perhatikan adalah kita mesti menghitung Q total. Gimana caranya menghitung Q total? Q total adalah sama dengan
Persamaannya kita menggunakan kapasitas kapasitor C sama dengan Q dibagi V. Ya kan? Kita mempunyai persamaan ini. Kalau gitu, kita bisa menghitung nih, Q total itu adalah sama dengan C total dikalikan V total. Nah, V totalnya udah diketahui. V totalnya adalah 6 volt. Berarti tugas kita hanya menghitung C totalnya berapa dari persamaan rangkaian ini. Kita udah bisa menghitung V total, diketahui di soal V totalnya adalah 6 volt. Kalau gitu kita tinggal bisa menghitung C totalnya berapa. Nah, langsung aja. Berarti kita lihat nih, C2 itu seri sama C3. Maka kita bisa menghitung C seri 1, katakan hambatan penglihatan seri yang pertama dari C2 dan C3. Kalau seri itu bisa dibuat, kalau cuma 2 langsung aja perkalian dibagi penjumlahan. Perkaliannya apa? 6 dikali 3 dibagi 6 tambah 3. Berapa? 18 dibagi 9 itu 2. Ya, 2 farad. Kemudian C4 itu juga seri dengan C5. Sehingga kita buat C seri 2. Nah, ini sama aja dengan berapa? 12 dikali 6 dibagi 12 ditambah 6. Berapa nih? 72 dibagi 18? 4 Farad ya. Sehingga CS1 itu paralel. Nah, paralel dengan CS2. Kalau CS1 sama CS2 ini paralel, kita buat aja katakanlah CP1. Nah, kalau paralel tinggal dijumlahin aja. Kalau seri malah kebalikannya sama rangkaian yang ada di resistor. Oke, berarti ini tinggal dijumlahin aja. Berarti 2 tambah 4, 6. 6 farad. Kemudian lihat di sini C1. C1 itu ternyata seri dengan apa? Dengan CP1. Ya. C1 itu seri dengan CP1. Kalau seri bisa kita buat apa? Perkalian dibagi penjumlahan. Sehingga jadilah ini C total. C totalnya berarti C1 dikali CP1. C1-nya berapa? C1-nya adalah 6 dikali CP1-nya 6. 36 dibagi 6 tambah 6 berapa? 36 dibagi 12 ini adalah 3 farad. Oke, dapatlah sekarang Q totalnya itu sama dengan C totalnya 3 dikali berapa? 6. Berarti 18 kolom. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang bravo. Nomor 1 nih. Oke, dapatlah jawabannya ini. Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 2 berikutnya. Soal nomor 2, sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar agar arus yang mengalir pada gambar 6 ohm dan 3 ohm berturut-turut adalah 0,5 ampere dan 1 ampere. Nah, di sini kan ada arus yang mengalir nih. Ada arus yang mengalir dari X keluar gitu. Keluar dari sini katakanlah I. Itu I1 lah ya. Nah, ke sini kan jadi I2, ke sini jadi I3. Masuk terus. Nah, ini ke sini jadi I4. Sini jadi I5. Ntar keluar lagi dari sini. Apa? Nah, ini I3. I3 keluar dari sini. I3 tambah I4 dan seterusnya. Awal ini kata harusnya terbagi 2. Ya, dan seperti itulah kira-kira. Pokoknya nanti
arus yang I3 ini kalau keluar, ya, ini 4 kembali ke sini, I4 tambah I3, katakanlah I berapa? I6 lah ya, I6. I6. Terus nanti I6 tambah I5, nanti jadi I1 lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, nah di sini katakanlah ini kan sama rangkaiannya bisa kita buat jadi jembatan Whetstone istilahnya. Jembatan Whetstone. Kenapa? Karena bentuknya begini. Oke. Nah, ini kan bisa kita lihat, ini kan katakanlah hambatannya X, terus keluar arus ke sini, arusnya keluar, nanti ada 2 ohm, terus ke sini ada 1 ohm, 1 ohm, terus kita lihat nih, hambatan 2 ohm ini, ya, itu terbagi menjadi 6 dan 5. 6 dan setelah arus ini setelah masuk ke 2, arus yang 2 ini setelah masuk ke 2 ohm, dia terbagi menjadi arus yang ke 6 ohm sama arus yang ke 5 ohm. Berarti dari sini nanti arusnya terbagi nih menjadi 6 ohm sama 5 ohm. Nah, begitu pula dengan arus yang masuk ke I1, yaitu I3. Dia masuk ke arus yang nilainya berapa? Ke 3 ohm sama yang ke 5 ohm. Masuk ke yang 3 ohm sama 5 ohm. Jadi arus yang masuk ke 1 ohm ini kebagi menjadi ini 3 ohm dan 5 ohm. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kita lihat nih yang berseberangan. Yang berseberangan 2 sama 3. Di sini 2, di sini 3. Terus ini juga berseberangan nih. Ini 1 ohm. Di atas berapa? 6 ohm. Nah, karena 2 kali 3 itu sama aja dengan 1 kali 6, sama kan? Sama dengan 6 ohm. Kalau dalam kondisi begini, dalam kondisi kali silang ini sama, ternyata si hambatan yang 5 ohm ini bisa kita hilangkan. Bisa kita sederhanakan, jadi rangkaiannya jadi sederhana jadi gini nih. 2, terus di sini 6, 1, 3 ohm, 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 gitu. Ya. Oke, nah di sini X gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa tegangan X ini yang harus dipasang sehingga arus yang melalui 6 ohm dan 3 ohm masing-masing 0,5 dan 1. Di sini mengalir arus 0,5 ampere dan di sini mengalir arus berapa? 1 ampere. Ya. Nah, arus yang melalui 2 ohm sama 6 ohm itu kan sama. Arus yang melalui 3 ohm sama 1 ohm juga sama. 1 ampere gitu. Berarti arus totalnya berapa? 1,5. Ya. Nanti kan kalau mengalir arus gini nih. Ngalir set. Nah, ke sini katakanlah 1,5 0,5 terus ke bawah 1. Berarti nanti setelah arus yang masuk, arus yang keluar ke sini 1,5 0,5 di sini 1, otomatis pasti di sini 1,5 karena arus yang masuk ke titik cabang sama dengan keluar. Di sini juga arus yang mengalirnya adalah 1,5 karena yang keluar. Oke,
Kalau gitu langsung bisa kita hitung nih. Ini kan hambatan totalnya bisa kita cari. Berapa hambatan totalnya? Berarti yang atas kan yang seri dijumlahin aja. 2 tambah 6 berarti 8. Yang bawah 2 seri dengan 6 ohm gitu. Sehingga kita bisa cari C ini 2 ohm. Seri dengan 6 ohm. C seri 1 itu adalah 8 ohm. Terus yang bawah 1 ohm itu seri dengan berapa? Dengan 3 ohm. Ini berapa? Ini adalah hambatan seri 2. Berapa? Totalnya adalah 4 ohm. 4 ohm. Kalau gitu kita jumlahi bisa kita hitung nih. CS1 sama CS2 kan jadi CP gitu. Ini sama dengan C total gitu ya. C total berarti CS1 kali CS2 dibagi CS1 tambah CS2 berapa? Ya, 8 kali 4 dibagi 8 tambah 4 berapa? 32 dibagi 12, 32 bagi 12 adalah berapa? Dibagi 4, dibagi 4 ini 8 per 3. Ya. Ini adalah C totalnya. Bukan C, maksudnya R ya. Tadi ada soal yang kapasitor jadi mirip-mirip. Cuma ini beda R gitu ya. R total ini. R total. Nah, R totalnya 8 per 3 ohm. Sehingga hambatannya, tegangannya di sini sama dengan X, sama dengan tinggal I total aja dikalikan R total. Berapa I totalnya? I totalnya adalah 1,5 ya. 1,5 itu berapa? 3 per 2. Oke. R totalnya adalah 8 per 3. 8 per 3. 3-nya bisa dicoret, 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 adalah 4 volt. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Jadi jawabannya yang B. Oke, begitulah kira-kira tentang jembatan Wheatstone. Ya. Kita berlanjut sekarang ke soal yang nomor berikutnya. Nomor 3 ya. Diberikan rangkaian listrik arus searah seperti gambar di bawah ini. Beda potensial antara ujung-ujung resistor adalah 40 ohm. Beda potensial antara ujung-ujung resistor 40 ohm adalah berapa? Ya, kita hitung sekarang. Beda potensial ini katakanlah A. Kita buat titik A, B, C deh. Gak apa-apa ya, biar lebih mudah. Sembarang ini titik A, lalu ini titik B, lalu ini titik C. Nah, ingat rangkaian seri ini rangkaian pembagi tegangan. Arus dengan arus yang sama. Arus yang keluar kan ke sini. Karena arusnya ini I total. Nah, arus yang mengalir ke BC sama nanti ke sini tetap kebagi dua. Ada arus yang mengalir ke 120 ohm sama arus yang mengalir ke 60 ohm. Nah, habis itu nanti keluar juga arusnya sama. Oke, nah sekarang apa yang terjadi setelah ini kita lihat nih. Beda potensial antara ujung-ujung resistor 40 ohm. Gimana itu? Beda potensial antara BC, berarti kan kita lihat VBC. Itu sama aja dengan berapa bagian dari total gitu. Berapa bagian dari total? Karena kita menggunakan V ini sama dengan I kali R, RBC. Terus kita punya V total sama dengan I total dikalikan R total. Nah, terus ini kan I total juga. Kita buat perbandingan aja. Kita mau cari apa? VBC. VBC dibagi V total sama dengan R total. RBC dibagi R total. Karena kan N-nya dicoret gitu. Sehingga VBC-nya langsung aja berarti RBC
dibagi R total dikali V total. RBC-nya berapa? 40 dibagi R totalnya berapa? Nah, ini kan paralel. Kalau paralel langsung aja 120 paralel dengan 60. Maka hambatan penggantinya adalah 120 dikali 60 dibagi 120 tambah 60. Ya, berapa nih? 120 kali 60, 72 bagi 180. Coret berarti berapa? 40. Berarti ini apa? 40 ohm. Ya. Nah, oke, R totalnya adalah R paralel. Yang ini 120 dengan 60 berarti 40. Tambah kemudian RBC-nya sendiri 40. Ditambah ini nih, hambatan dalam dari baterainya 5 ohm. Berarti 40 dikali V totalnya berapa? 3,4 volt. Ya, berarti VBC-nya adalah 40 dibagi 85 dikali 3,4. Berapa nih jawabannya? Jawabannya adalah ini berapa? 40 per 80 aja, misalnya setengahnya dari 3,4 itu adalah 1,7. Karena ini pembaginya lebih besar, berarti nilainya harus kurang dari 1,7. Yang lebih kecil dari 1,7 yang paling mendekati jawabannya D, 1,6 volt. Ya. Jadi jawabannya yang dodo. Baiklah, teman-teman. Itu dia jawaban kita. Itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya sekarang. Nomor 4. Resistansi kawat jaringan listrik akan meningkat pada siang hari yang terik. Karena apa? Karena kita ingat persamaan resistansi. Masih ingat nggak? Baik, untuk kembali soal ini. Resistansi kawat jaringan listrik akan meningkat pada siang hari yang terik karena bagaimana di siang hari kawat menjadi lebih panjang. Terus sekali karena kita mengenal prinsip pemuaian. L per suhu T itu adalah mula-mula dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Atau sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa kali delta T. Nah, kita lihat nih pertambahan panjang atau LT dikurang L0 ini delta L gitu ya. Delta L. Atau ini deh. Delta L sama dengan ini adalah L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, ini ada perubahan suhu di sini. Ya enggak? Jadi ketika perubahan suhunya naik, maka pertambahan panjangnya juga akan naik sehingga kawat menjadi lebih panjang. Kalau gitu ya jawaban nomor 1 betul. 1 betul, maka 3 pasti betul. Sudah pasti betul karena hambatan jenis kawat meningkat. Betul juga karena kita punya prinsip delta mirip dengan prinsip yang ini ya. Jadi nanti delta rho itu sama dengan L0 dikali alfa kali delta T. Sehingga kalau pertambahan suhunya naik, maka perubahan massa jenisnya juga naik. 1 betul, 3 pasti betul. Kemudian apa? Yang keempat, luas menambang kawat besar. Luas menambang itu kan A ya. Nah, di sini karena kawatnya kan panjang, gitu. Biasanya kawatnya panjang, maka si luas penambang ini pertambahannya itu dibandingkan dengan pertambahan panjang kawatnya jauh lebih kecil gitu. Jadi delta A-nya ini ya diabaikan. Tapi ini nggak terlalu berpengaruh. Kemudian yang nomor 3, ini nomor 2 sekarang. Arus listrik itu kan sama aja dengan V dibagi R. Sementara kita tahu persamaannya tadi R itu sama dengan rho dikali L dibagi A. Karena ini komponen ini bertambah, sementara komponen A-nya ini cenderung ya hampir sama gitu, pertambahannya nggak terlalu berpengaruh,
sehingga R-nya besar. Kalau R-nya makin besar berarti arusnya makin kecil. Arusnya makin kecil, jawabannya betul. 1, 2, 3. 1, 2, 3 betul, jawabannya adalah A. Ya, baiklah. Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 5. Dua buah lampu listrik A dan disusun seri dan dipasang pada tegangan 220 volt. Seperti pada gambar di bawah, spesifik lampu A adalah lampu A ini 236, ini lampu A. Lampu A ya. Ini lampu A, ini lampu B. Mereka disusun seri. Karena disusun seri, maka arus yang pada kedua lampu sama betul. Kemudian tegangan pada kedua lampu sama salah. Justru tegangan ini terbagi harusnya. V total itu sama aja dengan VAB tambah V, katakanlah ini A, B, C. Ini maksudnya VA kecil, B kecil, tambah VBC kecil, C kecil, gitu maksudnya. V total. Satu salah, maka 3 pasti salah. Dari kedua lampu nggak akan sama. Nah, kalau 2 betul, nggak mungkin seduanya salah. Nggak mungkin, pasti duanya betul. Ya. Sehingga kita bisa punya kesamaan 2 betul, 4-nya pasti betul. Kalau arus pada lampu kedua sama, maka jumlah daya pada kedua lampu adalah 12 watt. Daya itu P ya, sama dengan V kuadrat dibagi R. Gitu. Nah, daya ini kita bisa menggunakan konsep ya perkalian dibagi penjumlahan. Nah, jumlah daya kedua lampu. Daya kan berarti 36 kali 18 dibagi 36 tambah 18. Ya. Berapa 36 dikali 18 bagi 8 tambah 6 4. Berarti berapa 54. 54 18 kali 3. 27 kali 2. Oke, sekali lagi, ini berapa? 36. 36 itu berarti 18 kali 2 ya. 18 kali 2 kali 18 lagi. Terus itu ini 54 itu berapa? 27 kali 2. Coret-coret. 27 itu adalah 9 kali 3. 9 kali 3. Nah, 18 bagi 3 adalah 6. 12 bagi 9 adalah 2. 2 kali 6 adalah 12 watt. Sehingga jawabannya betul. 2 dan 4, jawabannya apa? Jawabannya adalah Charlie. Oke. Ya, untuk listrik statik dan listrik dinamik, kita cukupkan sekian dulu. Nanti pembahasan berikutnya insya Allah tentang medan magnet dan induksi elektromagnetik. Assalamualaikum, tetap semangat.